Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183 dan selanjutnya ayat 144 yang artinya, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak yang ditinggalkan, yaitu hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 124. Dulur-dulur seiman, dari dua ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 dan 124. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman dari umat ini, yaitu umat Islam, dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dengan niat yang tulus karena Allah. Sebab berpuasa itu mengandung penyucian, pembersihan, dan penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan akhlak tercela. Dulur-dulur seiman, Allah juga menyebutkan sebagaimana Allah juga mewajibkan puasa itu kepada mereka, bahwa dia pun mewajibkannya kepada orang-orang sebelum mereka, jadi orang-orang dahulu. Karena itu ada suri tauladan bagi mereka dalam hal ini. Maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih sempurna daripada yang telah dijalankan oleh orang-orang sebelum mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah telah mengujimu. Allah hendak mengujimu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Dulur-dulur seiman, dari ayat tersebut di atas, oleh karena itu, dalam surat Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kewajiban tersebut adalah karena
Puasa itu dapat menyucikan badan dan dapat mempersempit jalan syaitan. Maka dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu ditegaskan bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan penawar baginya." Setelah itu Allah menjelaskan juga mengenai waktunya berpuasa. Puasa itu tidak dilakukan setiap hari, supaya jiwa manusia ini tidak merasa keberatan sehingga lemah dalam menanggungnya dan menunaikannya. Tetapi puasa itu diwajibkan hanya pada hari-hari tertentu saja. Pada permulaan Islam, puasa itu dilakukan 3 hari pada setiap bulan. Kemudian hal itu dinasah atau dihapus dengan puasa 1 bulan penuh dalam setiap tahun, yaitu pada bulan Ramadan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut. Diriwayatkan dari Mu'az, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Atha, Qatadah, dan Ad-Daha bin Muzahim bahwa puasa itu pertama kali dijalankan seperti yang diwajibkan atas umat-umat sebelumnya, yaitu 3 hari setiap bulannya. Ditambahkan oleh Ad-Daha, puasa seperti ini itu masih tetap disyariatkan pada awal Islam, sejak Nabi Nuh sampai Allah menasahkannya dengan puasa di bulan Ramadan. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, dengan diturunkannya ayat atau firman Allah yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, itu maksudnya adalah puasa itu diwajibkan kepada mereka. Jika salah seorang di antara mereka mengerjakan sholat Isya kemudian tidur, diharamkan baginya makan, minum, dan menyetubuhi istrinya pada waktu malam lagi seperti itu. Ibnu Abi Hatim berkata, hal senada diuraikan oleh Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Abdul Rahman bin Abi Laila, Mujahid, Said bin Jubair, Mukatil bin Hayyan, Rabi bin Anas, dan Atha al-Khurasani, yaitu mengenai firman Allah yang artinya kutiba 'alal ladzina min qablikum, yang artinya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Atha al-Khurasani menukilkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksudkan orang-orang sebelum kamu itu adalah ahli kitab, ahlul kitab. Lantas Allah menjelaskan hukum puasa, yaitu berlaku pada masa awal Islam. Firman Allah Azza wa Jalla, yaitu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, yang artinya barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Artinya orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan, maksudnya musafir, itu boleh tidak berpuasa. Karena hal itu merupakan kesulitan bagi mereka. Boleh tidak berpuasa tapi harus diqodho pada hari-hari yang lain. Adapun orang-orang yang sehat dan tidak berpergian tapi merasa berat untuk berpuasa, baginya ada 2 pilihan. Berpuasa atau memberi makan. Jika dia boleh berpuasa atau tidak berpuasa, jika dia mau, dia boleh berpuasa atau tidak berpuasa, tetapi harus memberi makan kepada orang miskin. Jadi bila dia sebenarnya boleh berpuasa tapi dia tidak berpuasa, maka dia harus memberi makan pada orang miskin setiap hari. Lebih baik lagi jika dia memberikan makan lebih dari seorang. Meski begitu, berpuasa tetap lebih baik daripada memberi makan. Dulur-dulur seiman,
Demikian juga menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, Muqatil bin Hayyan, dan ulama salaf lainnya. Oleh sebab itulah maka Allah berfirman, yang artinya, dan diwajibkan bagi orang-orang yang merasa berat menjalankannya, maksudnya mereka, jika mereka tidak berpuasa, itu untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka yang demikian itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Demikian pula yang dinukil oleh Imam Bukhari dari Salamah bin Aqwa. Katanya, ketika turun ayat yang artinya dan bagi orang yang merasa berat menjalankannya, maksudnya jika mereka tidak berpuasa, mereka adalah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ketika itu, bagi siapa yang hendak berbuka, maksudnya tidak berpuasa, maka membayar fidyah, hingga turun ayat yang berikutnya dan menasahkannya, artinya menghapusnya. Dulur-dulur iman, diriwayatkan dari Ubaidillah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa hal tersebut sudah dinasah. Al-Bukhari dinukilkan dari Atta bahwa dia pernah mendengar Ibnu Abbas membaca ayat yang artinya, dan bagi orang-orang yang merasa berat untuk menjalankannya, maksudnya menjalankan puasa, sehingga mereka tidak berpuasa, mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Kata Ibnu Abbas, ayat tersebut tidak dinasah, karena yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah orang tua laki-laki, maksudnya orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Maka dia harus membayar makan atau memberikan fidyah setiap harinya kepada seorang miskin. Demikian juga diriwayatkan oleh beberapa periwayat dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Kesimpulannya bahwa nasa itu tetap berlaku bagi orang sehat yang bermukim, artinya tidak musafir, tidak melakukan perjalanan, dengan kewajiban berpuasa baginya melalui alat faman syahida minkumus syahra falyasum, artinya barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat kamu tinggal, artinya ada di tempat negeri kamu tinggal, mereka tidak bermusafir, artinya maka pada bulan itu hendaklah dia berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 185. Sedangkan orang tua renta yang tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, maka diperbolehkan baginya berbuka atau tidak berpuasa, dan tidak perlu mengkodonya. Tetapi dia tidak akan mengalami lagi keadaan yang memungkinkannya untuk mengkodo puasa yang ditinggalkannya itu. Tetapi jika dia tidak berpuasa, dia berkewajiban untuk memberi makan setiap hari seorang miskin. Bagaimana jika orang tersebut kaya? Artinya orang tua tersebut kaya. Mengenai hal tersebut, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, menyatakan tidak ada kewajiban baginya memberi makan kepada orang miskin karena usianya tidak sanggup memenuhinya, sehingga dia tidak diwajibkan membayar fidyah seperti halnya bayi, karena Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini merupakan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan pendapat kedua, dan merupakan pendapat yang sahih dan yang menjadi pegangan mayoritas ulama, bahwa wajib baginya membayar fidyah untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan beberapa ulama salaf lainnya, pendapat ini yang menjadi pilihan Imam Bukhari. Dia mengatakan, mengenai orang yang sudah tua, jika dia tidak mampu menjalankan puasa, maka dia harus membayar fidyah. Karena Anas ketika telah tua, pernah setahun atau 2 tahun dia tidak berpuasa. Dan dia memberi makan roti dan daging kepada seorang miskin setiap hari. Asar
mu'allaq yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari telah disebutkan sanadnya oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mushidi di dalam musnadnya dari Ayub bin Abu Tamimah. Artinya, Anas tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, lalu dia membuatkan bubur roti 1 mangkok besar. Kemudian dia mengundang 30 orang miskin dan memberinya makan. Demikian diriwayatkan oleh Abdu bin Humaid dari Ayub. Hal senada juga diriwayatkan pula oleh Abdu dari 6 sahabat Anas, yaitu dari Anas bin Malik. Termasuk dalam pengertian ini adalah wanita hamil dan menyusui. Jika keduanya mengkhawatirkan keselamatan diri dan anaknya, maka mereka dapat memberikan fidyah. Dalam masalah ini terdapat banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antaranya mereka ada yang berpendapat bahwa keduanya, maksudnya wanita hamil dan yang sedang menyusui, boleh tidak berpuasa, tetapi membayar fidyah dan mengqadha puasanya. Namun ada pula yang mengatakan wajib membayar fidyah saja dan tidak perlu mengqadha. Dulur-dulur iman, ada juga yang berpendapat wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui anaknya itu berkewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkannya tanpa membayar fidyah. Tetapi ada juga yang berpendapat kedua wanita tersebut, maksudnya yang sedang menyusui maupun yang sedang hamil, itu boleh berbuka tanpa membayar fidyah dan tidak juga mengqadhanya. Alhamdulillah masalah ini telah diuraikan secara panjang lebar dalam kitab Asyam yang ditulis secara khusus. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.